Bapak Ibu Saudara, salam dalam kasih Kristus. Kita akan merenungkan sebuah tema, berharap di tengah kekhawatiran, dengan dasar bacaan Alkitab Injil Matius pasal 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Di dalam keadaan krisis saat ini, kita mengalami banyak masalah yang bisa menimbulkan kekhawatiran. Khawatir adalah situasi seseorang ketika menghadapi masalah di luar kekuatan dan kemampuannya. Khawatir bukanlah menjadi sikap seseorang Kristen. Bila rasa khawatir menjadi sikap kita, maka benar bahwa kita tidak akan menghasilkan apa-apa untuk kebaikan kita. Semua orang bisa saja dilanda khawatir, namun tidak semua orang bisa bersikap optimis dan tetap percaya kepada campur tangan Tuhan. Apa yang Yesus sampaikan? Kita jangan khawatir, hidup kita harus tetap move on. Kita tidak boleh berhenti melakukan apa-apa karena khawatir. Namun jika kita benar, kita merasa demikian, biarlah kita bertindak dengan yakin dan berjalan dalam iman kepada Allah. Tuhan berkata, siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya bisa menambahkan sehasta saja pada jalan hidupmu? Sehasta ini sekitar dari ujung jari pada sikut 46 cm. Dan itu dipakai Tuhan untuk menggambarkan waktu hidup manusia itu ada di tangan Tuhan. Jika khawatir tidak akan pernah menambah sehasta pada jalan hidup kita, maka kita hanya perlu percaya pada Tuhan Allah kita. Allah adalah pencipta kita. Allah adalah penolong dan pemimpin hidup kita, asalkan kita mau berserah dan percaya kepadanya. Jika kita saat ini mengalami kekhawatiran, bangkitlah dan berdirilah dalam iman kepada Tuhan. Ini bukan akhir dari hidup kita dan bukan dari kehancuran. Ini hanyalah situasi di mana kita harus semakin justru di tengah-tengah kekhawatiran itu mendekatkan diri dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Percayakanlah hidup kita kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang berkuasa melakukan jauh dari apa yang dapat kita lakukan. George Miller, seorang pendeta yang sangat bergantung pada Tuhan untuk mencukupi keperluan dalam pelayanannya, mengatakan, ketika khawatir itu muncul, maka iman lenyap. Ketika iman lenyap, maka khawatir lenyap. Obat dari kekhawatiran adalah percaya penuh kepada Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita, Tuhan yang sangat mengasihi kita. Seorang ibu ditinggal akan suaminya, dan ia harus memiliki pekerjaan. Ia harus mempunyai suatu semangat dalam hidup menyekolahkan kelima anaknya. Ia hampir putus asa. Ia mengaku kepada Tuhan tidak berdaya lagi dan tidak sanggup untuk menjalani kehidupan ini. Namun dalam iman percayanya, ia terus berharap, memohon kepada Tuhan di dalam suatu doanya. Dan ternyata Tuhan memberikan kekuatan, memberikan semangat dalam perjuangan hidup untuk memberikan masa depan kepada anak-anaknya. Dan akhirnya kelima anak itu pun lulus dari suatu perguruan tinggi dan memiliki pekerjaan yang baik. Kita dapat belajar menghadapi kekhawatiran dari Paulus. Paulus juga memiliki alasan untuk khawatir. Ia udah berusia lanjut, ia dipenjarakan tanpa kejelasan kapan bebas. Namun ia semakin khawatir ketika ia terancam kehidupannya, yaitu dia akan dihukum mati. Tetapi Paulus merasakan
adanya pertolongan Tuhan. Dan karena itulah di tengah-tengah kekhawatiran, justru Rasul Paulus merasakan adanya damai, adanya kekuatan. Karena itulah ia berdoa di dalam Filipi pasal 4 ayat ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Berharap adalah sikap terbaik tanpa harus menguras energi dan memperburuk situasi atau keadaan. Karena berharap adalah suatu kekuatan kita yang lebih baik dan bertambah baik, lebih kuat dan bertambah kuat untuk menghadapi berbagai macam permasalahan. Apapun yang kita inginkan, kita dapat pohonkan kepada Tuhan. Janganlah berhenti berharap kepada Tuhan. Yang terbaik pasti Tuhan akan sediakan bagi kita. Orang yang beriman kepada Tuhan tidak perlu putus asa. Orang yang beriman akan melihat masalah sebagai suatu pengharapan. Pengharapan menguatkan, memotivasi kita untuk menghadapi setiap masalah secara optimal dengan tetap mengandalkan campur tangan Tuhan. Masalah pun tidak lagi menjadi hambatan, tetapi justru menjadi jalan untuk mewujudkan pengharapan. Tuhan tidak memberi masalah di luar kemampuan kita. Tuhan itu baik bagi kita yang berharap kepadanya. Apa yang tidak kita pikirkan, Tuhan sediakan bagi kita. Pada akhirnya masalah itu tidak ada artinya jika dibanding dengan pengharapan yang terwujud. Apapun masalah yang terjadi, kita tak perlu putus asa. Bersama dengan Tuhan, kita akan dimampukan untuk menghadapi masalah dan menjadikannya suatu kesempatan bagi kita untuk mewujudkan pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Amin.